Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Cika dari kelas K. Di sini saya akan buat video mengenai prinsip-prinsip umum evaluasi pembelajaran dan prinsip penilaian menurut Permendikbud Dikti nomor 44 tahun 2015. Gitu ya. Jadi, dalam mengevaluasi untuk memperoleh hasil yang lebih baik, itu kita harus memperhatikan dan menguasai prinsip umum dan prinsip penilaian gitu ya. Prinsip umum evaluasi pembelajaran itu ada 5. Yang pertama kontinuitas, komprehensif, adil dan objektif, kemudian ada prinsip kooperatif, dan yang terakhir ada prinsip praktis. Nah, prinsip kontinuitas yang pertama itu bermaksud adalah dalam mengevaluasi kita harus terus-menerus dilakukan ya, berkontinu gitu ya, tidak boleh mandek gitu. Nanti hasilnya itu akan dihubungkan dengan hasil evaluasi sebelumnya gitu ya, untuk mengetahui apakah evaluasi ini sudah diperbaiki kesalahannya atau sudah menjadi lebih baik gitu ya. Nah, jadi sehingga kita memperoleh perkembangan dari peserta didik gitu ya. Kemudian yang kedua ada komprehensif. Komprehensif di sini itu bermaksud menyeluruh. Jadi dalam mengevaluasi kita harus luas objeknya ya. Misalnya kita mengevaluasi peserta didik. Nah, objek yang harus kita perhatikan, yang harus kita evaluasi itu ada dari aspek kognitif, kemudian aspek psikomotorik maupun aspek afektifnya gitu ya. Jadi harus menyeluruh gitu ya. Kemudian yang ketiga itu ada aspek objektif dan adil. Nah, di sini maksudnya kita dalam mengevaluasi itu harus memperlakukan peserta didik itu dengan sama gitu ya, tidak memandang bulu, tidak melihat dari latar belakang peserta didik gitu ya. Jadi dalam mengevaluasi itu kita harus sesuai dengan kemampuannya gitu ya, sesuai dengan kenyataannya, tidak memanipulasi atau direkayasa gitu. Yang keempat itu ada prinsip kooperatif. Kooperatif di sini bermaksud adalah mampu bekerja sama gitu ya, bekerja sama antara pendidik, orang tua, kemudian kepala sekolah maupun si peserta didik tersebut gitu ya, sehingga mereka merasa dihargai dan merasa puas dengan hasil evaluasinya gitu. Kemudian yang terakhir ada prinsip praktis. Nah, prinsip praktis di sini bermakna mudah digunakan gitu ya. Jadi misalnya kita ingin menyusun alat evaluasi gitu ya. Misalnya kita ingin membuat soal, contohnya soal, kemudian bahasa dan petunjuk soal itu harus mudah dimengerti. Ya, jadi misalnya yang menggunakan alat evaluasi itu adalah peserta didik. Jadi peserta didik itu mudah memahami petunjuk soal yang kita buat dan bahasanya gitu ya. Kemudian sekarang prinsip penilaian evaluasi. Ya, prinsip penilaian menurut Permendikbud Dikti nomor 44 tahun 2015. Di pasal 1 itu dijelaskan bahwa penilaian itu mencakup prinsip edukatif, kemudian prinsip otentik, objektif, dan prinsip akuntabel dan transparan gitu ya. Yang pertama itu ada prinsip edukatif. Prinsip edukatif di sini bermakna bahwa dalam kita menilai itu kita harus dapat mendorong atau memotivasi dari peserta didik gitu ya, sehingga peserta didik itu mampu memperbaiki perencanaan dan hasil belajarnya dan mampu meraih capaian dengan lulusan yang baik gitu ya. Kemudian yang kedua itu ada prinsip otentik. Nah, prinsip otentik ini prinsip penilaian yang didasarkan pada proses belajar dan hasil belajarnya ini mampu mencerminkan kemampuan dari peserta didik selama proses belajar yang berlangsung. Kemudian ada prinsip penilaian objektif. Nah, di pasal 3 itu dijelaskan bahwa prinsip penilaian objektif ini prinsip penilaian yang standar penilaian itu disepakati antara mahasiswa dan dosen, serta bebas dari pengaruh subjektif lainnya. Jadi sama saja ya, tidak memandang bulu dan tidak melihat dari latar belakang peserta didik atau mahasiswanya gitu ya. Kemudian yang keempat itu ada prinsip penilaian akuntabel. Nah, prinsip penilaian akuntabel ini dapat dipertanggungjawabkan gitu ya. Jadi, prinsip penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur teknik yang jelas gitu ya. Kemudian yang terakhir itu ada prinsip transparan. Nah, prinsip transparan ini adalah penilaian
yang hasilnya ini dapat diakses oleh semua pihak gitu ya. Jadi misalnya ada Bapak dosen ingin menerangkan tentang kriteria penilaian gitu. Misalnya kehadiran 10%, kemudian tugas individunya dan kelompoknya 20%, UTS-nya 30, UAS-nya 35. Jadi peserta didik atau mahasiswanya ini dapat jelas gitu ya berapa kriteria dari penilaiannya gitu ya, sehingga bisa diakses oleh semua pihak gitu ya, seperti itu. Jadi itu tadi video dari Diana Cika mengenai prinsip umum dan prinsip evaluasi pembelajaran. Saya akhiri, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.